Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Jabar. Bagi Anda yang baru bergabung, bersama OJK Makin Cakap Soal Keuangan adalah tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Dan tentunya masih bersama dengan narasumber kami, ada Bapak Indarto Budi Witono selaku Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 2 Jawa Barat. Pak, tadi menarik ya, bagaimana kemudian pinjol ilegal ini marak di masyarakat. Betul. Dan kemudian bahayanya itu, dampaknya tuh kemana-mana begitu. Betul. Ya. Tapi kan kadang-kadang ini masyarakat itu tadinya nggak niat untuk minjem di pinjol ilegal, tapi akhirnya jadi niat. Karena kemudian tadi mungkin banyak broadcast, banyak yang kemudian ada mungkin ya di WhatsApp, lewat mana gitu ya Pak ya. SMS tapi juga. Lewat SMS bahkan ya Pak ya. Nah, cuma kita kan perlu tahu nih ya, saat kita mendapatkan pesan tersebut, apakah ini pinjol ilegal atau bukan? Membedakannya gimana caranya Pak? Oke, sebelum ke arah itu dulu Teh Vida, sebetulnya itu kalau yang pinjol legal, itu tidak diperkenankan untuk menawarkan produknya melalui SMS atau WhatsApp. Oke, jadi kalau itu udah pasti ilegal ya? Itu salah satunya. Tapi kalau misalkan masyarakat Jawa Barat, pemirsa Kompas TV ingin mengetahui ini pinjolnya legal atau ilegal seperti apa? Yang mudah adalah bisa telepon ke 157. 157 itu kalau mau telepon, nanti ada jawab secara cepat. Tetapi kalau ingin by WA juga bisa ke 081 157 157 157 kilo kali 157. Gampang ya Pak nomornya. Paling mudah ya? Itu jadi tinggal WA aja ini. Ada namanya misalkan indarto.id misalkan gitu. Klik aja Indarto.id, nanti akan diinformasikan melalui WhatsApp itu bahwa ini legal atau ilegalnya. Jadi itu paling mudah. Dan juga kita ada beberapa web dari OJK, misalkan sikapiuangmu.ojk.go.id. Di situ lengkap. Kita ada channelnya kepada ini yang bisa ditanyakan tadi. Ini pinjol yang legal ada berapa dan apa aja. Ada lengkap. Di situ juga ada LMS-ku. Jadi kita ada learning management. Jadi ada kalau masyarakat ingin belajar bagaimana apa aja sih, bagaimana cara cakap mengelola keuangan, di situ lengkap. Pengantin muda boleh ada di situ. Ada yang untuk pramuka seperti apa ada. Jadi di channel itu bisa dilakukan juga bagi masyarakat yang ingin mengetahui bagaimana tadi apa pinjol yang legal dan ilegal tadi itu 3 aja yang mudah ada. Sebetulnya di pinjol legal, kita pinjol legal itu ada 101 pinjol legal, banyak juga. Nah, dari 101 ini mereka sudah ada asosiasinya namanya AFPI. Nah, orang Sundanya AFPI benernya, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Benar. Jadi kalau masyarakat mau klik aja, coba cari AFPI di googling aja, maka akan keluar itu websitenya. Mereka pun sudah membuat pengaduan khusus untuk yang legal. Misalkan ada bisa jadi kan dari yang legal sendiri ada perlakuan atau ada yang kurang tepat, bisa diadukan di sana. Selain bisa juga otomatis diadukan ke kami, ke OJK. Atau kalau masih bingung bisa datang ke kami, ke OJK. Kalau kita di masyarakat Jawa Barat, kita ada kalau di Bandung ada di Jalan di Dago 152. Ada juga kita ada OJK Tasik dan OJK Cirebon di wilayah kita. Jadi bisa langsung datang ke sana untuk bertanya. Banyak. Oke, mantap. Jadi kalau mau yang gampang lewat digital, mangga gitu ya Pak. Banyak yang bisa diakses, gampang cara mengaksesnya. Tapi kalau mau lebih jelas mungkin lebih enak datang langsung, bisa ke OJK terdekat di daerahnya. Nah, ini menarik Pak. Kalau sekarang ini tentunya kemarin ini terkait bulan literasi, inklusi dan juga literasi ya. Bulan inklusi keuangan digital. Saya jadi kemana-mana nih. Bulan Inklusi Keuangan OJK ya Pak ya. Ini berapa jumlah kegiatan dan juga edukasinya dan pesertanya siapa saja Pak? Jadi kalau saya sampaikan kepada masyarakat bahwa sampai dari Mei sampai dengan Oktober 2023 kita sudah melakukan kegiatan sekitar 214 kegiatan dengan jumlah pesertanya 41.778 peserta. Jadi itu kegiatan itu berbagai macam caranya ya. Tapi otomatis kalau kegiatan seperti ini kita kegiatan tapi kita tidak pernah tahu jumlah yang nontonnya, tetapi kegiatan jadi banyak sekali upaya yang dilakukan kita dalam rangka untuk memberikan literasi dan edukasi kepada masyarakat seperti tadi yang pinjol tadi juga karena saya mungkin nambahkan sedikit Teh Vida, pinjol itu yang sudah ditutup oleh
Kemenkominfo bekerjasama dengan OJK otomatis itu ada 5.753. Wow. Padahal yang legalnya ada 101, tetapi yang sudah kita tutup udah 5.000 lebih. Itu sudah sangat luar biasa karena apa? Karena tadi begitu menguntungkan bagi mereka untuk memperoleh pendapatan dari kita, dan masyarakat pasti kan takut kalau kalau berhutang kemudian terinformasi hutangnya kemana-mana. Betul. Dan itu menjadikan mereka dengan berbagai macam cara gali lubang tutup lubang, menjadikan hutangnya semakin banyak. Nah itu yang menghimbau kepada masyarakat, berhati-hatilah, pinjamlah kepada yang legal, atau kita juga punya tidak hanya pinjaman online, kita punya juga industri lain, jasa keuangan seperti perbankan yang sudah ada di mana-mana. Oke, baik, dan itu gampang dan juga mudah untuk diakses ya Pak. Siap, ya. itu. Pak, tadi berarti edukasinya soal yang tentunya sangat penting nih terkait pinjaman online ilegal. Tapi selain itu apa lagi nih Pak yang kemudian jadi rangkaian dari BIK? Kita juga mengedukasi terkait dengan pentingnya ada paket yang disebut nama Kejar, satu rekening, satu pelajar. Oke. Jadi kita mengharapkan bahwa seluruh pelajar di Indonesia, kalau kata wabil khusus Jawa Barat, itu setiap pelajar mempunyai rekening tabungan sekurang-kurangnya di bank otomatis. Oke. Jadi harapan itu, jadi kita mencoba untuk mengimbau kepada masyarakat seperti itu. Kemudian juga untuk pelaku-pelaku UMKM kita berkoordinasi dengan jasa keuangan, bagaimana mereka kalau ingin memperoleh pinjaman dari bank. Kita juga ada kur bagaimana skema kur. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan, dan tidak hanya terbatas tadi kepada masyarakat yang misalkan pelajar, tetapi kita juga ada kepada ibu-ibu, pada ibu rumah tangga, ibu-ibu majelis taklim. Makanya kita ini sudah mencanangkan program yang namanya Si Cantik. Si Cantik? Sahabat Ibu Cakap Literasi Keuangan Syariah. Waduh, mantap pisan. Baru kemarin diselenggarakan di Bandung, ada sekitar 600 orang ibu-ibu dan majelis taklim. Mereka sangat antusias terkait bagaimana mengelola keuangan sebagai ibu rumah tangga. Karena kan uang itu sebetulnya dikelola oleh ibu kan. Betul sekali. Nah itu dia, makanya perlu kami mengedukasi bagaimana cara mengelola keuangan yang baik itu. Bahkan ibu-ibu juga disasar ya oleh OJK, karena masalah kemudian kecerdasan mengelola keuangan ini tidak eksklusif untuk satu atau dua kalangan saja. Menarik sekali nih Pak. Kita akan lanjutkan tapi usai jeda ya. Siap. Saudara jangan kemana-mana karena usai jeda kami masih akan kembali. Tetaplah di Sapa Jabar.